Bahkan waktu itu sebelum isu dukun santet ya, terutama di Jawa bagian timur, paling timur itu merebak, banyak orang itu ngaku-ngaku bisa nyantet Mas, dengan tujuan untuk gagah-gagahan, untuk mencari uang gitu ya, untuk menakut-nakuti. Namun semenjak kemudian isu ninja itu, pembantaian dukun santet itu, orang akhirnya pikir-pikir takut. Bahkan mereka yang sebenarnya bisa nggak akan ngomong, nggak akan keluar-keluar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Sampai kita ngomongin apa? Aku malah mau nanya dulu Om. Sebenarnya ada nggak sih Om ya? Kayak apa itu? Bapak Dukun Indonesia. Itu ada nggak sih? Soalnya kan ketua UFO ada, terus ketua sekte ada, terus nah ini Bapak Dukun Indonesia sebenarnya ada nggak sih Om? Kan banyak tuh di Indonesia yang di sosial media maupun di luar sosial media atau bahkan masuk koran, majalah mistis dan lain-lain, ada yang kesaktiannya tuh diumbar-umbar gitu loh Om. Tapi cikal bakalnya tuh kita nggak tahu siapa sih sebenarnya yang dinobatkan sebagai Bapak Dukun Indonesia. Itu kan nggak ada. Kira-kira Om tahu nggak sih Om? Saya sendiri juga nggak tahu Mas. Nggak tahu. Beneran. Mungkin begini, asumsinya bahwa ini tuh kan kemampuan supranatural. Betul. Kemampuan kebatinan. Mungkin ketahuannya di dunia batin, nggak akan diumbar, nggak akan diaku-aku. Kalau orang benar-benar bisa dalam hal ini, itu pasti diem aja Mas. Mungkin yang tahu hanya orang-orang tertentu. Underground lah ya Om. Iya, pasti ada lah pasti. Karena kalau mungkin merujuk pada perkumpulan Dukun paranormal atau dukun Indonesia, mungkin ada ya sebagai ketuanya. Kayaknya aku pernah denger deh, ada. Memang ada ya. Perkumpulan Dukun Indonesia itu. Atau apa sih? Dulu itu ahli paranormal atau perhimpunan paranormal Indonesia atau apa sih? Iya, PPI kayaknya, Mungkin Paranormal Indonesia. ada kok kayaknya yang pernah bareng-bareng. Tapi Om ikut nggak? Enggak, saya bukan dukun Mas. Oh alah. Saya nggak buka praktek di Aku mau rumah. daftar sih Om, kayak seru Om. Di situ kan orang-orang sakti semua tuh kan Ya, isinya kan. tapi menurut saya kalau untuk kemampuan ini tentu nggak akan diumbar kalau benar-benar bisa. Karena memang apalagi di zaman sekarang ya akan menjadi sasaran di sini. Bukan netizen. Bisa jadi atau untuk tujuan orang untuk minta bantuan tolong dan macam-macam. Menurut saya nggak akan terpublish. Tapi saya pernah mendengar bahwa di masa Orde Baru memang ada menteri khusus untuk urusan ini, hal-hal yang gaib yang nggak kelihatan, ada menterinya. Tapi juga nggak ke-publish. Menarik ya, ternyata dunia spiritual, paranormal, perdukunan dan lain-lain ternyata sebenarnya terorganisasi Om ya. Iya. Nggak cuman apa ya, nggak cuman kayak ngaku-ngaku sendiri gitu. Ternyata ada aliansi dukun Indonesia lah mungkin namanya. Perhimpunan, Iya, kayak grup-grup Facebook kayak gitu mungkin Om ya. Ya kalau grup Facebook kan nggak bisa buat acuan lah. Siapa aja mah bisa masuk. Iya. Kalau manggil kan puh gitu Iya. kan dulu di Kaskus itu kalau itu. Iya, ada Kaskus juga dulu, tuh. iya. Oke, nah kira-kira nih Om ya, kan mungkin dukun itu sebutannya mungkin beda-beda ya. Kalau di Jawa mungkin siapa, apa gitu namanya. Terus kalau globalnya kan kayak dukun, terus juga ada penyihir, ada tabib dan lain-lain. Dan kiranya itu yang membedakan mereka antar satu sama lain itu apa Om? Iya, sebenarnya dukun ini kan nanti bisa dicek ya mungkin di kamus KBBI ya. Kita mengacu pada seseorang yang memiliki keahlian untuk pengobatan yang di sini adalah pengobatan di luar medis atau alternatif. Nah, dukun ini atau juga bisa pengobatan secara tradisional, penyedia jasa secara tradisional. Nah, dukun ini juga macam-macam, bisa tidak hanya dukun yang kita kenal kan yang berkaitan dengan hal-hal metafisika atau supranatural, tapi ada juga dukun bayi, Dukun beranak itu dukun ya. beranak yang mungkin ini kayak bidan atau dokter spesialis anak tapi yang nggak medis gitu Mas. Dukun bayi atau dukun beranak, kemudian ada beberapa lain-lain gitu. Tapi sebenarnya lebih mengacu pada pengobatan tradisional dukun itu. Nah, kemudian diasumsikan juga dukun ini sebagai penyedia jasa
sebagai praktisi supranatural yang sering kita kenal sekarang. Nah kemudian berkembang lagi ada dukun pelet, dukun santet gitu ya. Jadi ada hal-hal yang itu turunannya. Dan asumsi dukun zaman sekarang itu sangat-sangat negatif karena banyaknya orang yang membutuhkan jasanya dan sedikitnya SDM yang menguasai bidangnya, akhirnya timbul dukun palsu. Yang dukun palsu ini penipuan, penggandaan uang, bahkan dukun cabul. Gitu. Oke lah, tapi terminologi dukun atau si kata atau sebutan dukun nih menjadi ke arah supranatural, spiritual itu dari kapan kira-kira Om? Sebenarnya ini sudah cukup lama, bahkan di masa-masa klasik, masa kolonial, bahkan sampai hari ini. Secara persisnya mungkin kurang diketahui ya Mas ya, tapi kalau saya bisa menafsirkannya dulu udah lama banget. Kita ambil di masa klasik berarti sekitar 1000 hingga 1300, 1500 tahun yang lalu Mas, sudah ada berarti istilah. Bisa jadi juga propaganda Belanda nggak sih Om, supaya dukun-dukun ini emang dicapnya buruk gitu? Bisa, karena kan memang marak ya, kemudian orang datang ke situ untuk tujuan minta-minta. Kalau di zaman setelah krisis moneter atau awal dekade 90-an, memang dukun paling terkenal adalah dukun santet dan juga dukun penggandaan uang. Dan itu banyak oknum kita sebut gitu. Oke, jadi memang apa ya, kalau setahuku ya memang dukun tuh kayak emang tradisional gitu Om. Jadi ilmunya tuh tidak maksudnya nggak tersertifikasi tertulis gitu ya Om, yang nggak kayak dokter ya, tapi ilmunya tuh turun temurun gitu loh, dari menggunakan bahan-bahan tradisional buat kayak pemijatan, terus bahkan ke weton, ramuan kayak gitu. Bahkan menggunakan jimat di situ. Kayak jimat ini, kembang. terus kayak jimat itu loh yang buat anti bisa ular dan lain-lain, itu kan dari situ kan. Saya sepakat sih. Dan pemaknaannya sekarang bergeser tapi lebih jauh ke arah negatif karena banyaknya orang yang memanfaatkan ini untuk tujuan komersil. Itu dukun yang asli nggak akan terpublish Mas. Dan biasanya ada istilahnya kalau kita nyari rumah orang susah itu ke kampung, kayak ngulai rumah dukun, nggak nyari rumah dukun gitu. Misalnya di tengah hutan, di daerah gunung kan gitu ya. Rumahnya gubuk doang, gitu, pakai obor, ya kan. Ada istilahnya katanya dukun pengganda uang kok rumahnya nggak bagus ya gitu. Iya juga. Logika sih, harusnya udah kepikiran ke situ Om ya. Iya. Tapi nih Om, dukun kan pasti punya spesialisasinya masing-masing dong Om. Tadi ada yang emang buat kesehatan, ada yang buat ke anak dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya tergantung dari lokasi si dukun itu berada, atau emang turun-temurun aja Om? Bisa, memang itu produk budaya juga masyarakat yang membentuk Mas. Supply and demand sih, itu juga bisa. Kekuatannya juga tergantung lokasi dia ya, sama. Dan menurut saya semakin tidak terlacak oleh massa ya, dukun semakin sakti. Nggak ada iklan, nggak ada orang tahu tuh orang bisa. Nggak ada di WhatsApp grup gitu? Nggak, mereka nggak main sosmed. Dan nggak nampak. Kalau yang selama ini kan paradigma kita kalau lihat dukun itu kan tradisional ya. Pakai sorban, ada yang udeng hitam, pakai baju, pakai baju surjan, lorek. Itu kan propaganda film Mas. Sekarang dukun kan nggak kelihatan. Orang prakteknya juga nggak nyembur, nggak pakai uang, nggak pakai bunga, nggak pakai karis gitu. Kayak kita ke ini yang jual gendruwo itu. Iya, model gitu. Kadang orang jualan biasa di sawah, kerja di pabrik atau apa gitu nggak kelihatan. Nyaru aja gitu Om ya. Tapi kan nggak menjual. Kalau dijadiin film kan. Iya. Berkaitan dengan masa dukun pakai baju pabrik ya kan nggak lucu ya, di film nggak laku. Perjawa-jawaan kan, yang tradisional. Sebenarnya ini menjadi satu pergeseran budaya. Orang akhirnya asumsi kalau pakai baju tradisional itu dukun kan gitu. Pakai belangkon, kayak surja. Ruangannya terus gelap. Wangi dupa. Ya situ soalnya kan ya untuk ini toh Mas, untuk komersil kan. Untuk visualisasi aja. Gitu. Supaya keren di depan kamera kan kayak gitu ya. Iya, dukun ilmu hitam ya serba hitam bajunya. Iya, lipstiknya hitam, ini matanya hitam sini ya nih. Betul menarik. Tapi Om ya, kalau dipikir-pikir nih Om, kan tadi dukun itu kan tradisional, tapi sekarang makin kesini pergeseran pemaknaannya semakin negatif konotasinya ya dukun.
Tapi apakah nih Om, dengan pergeseran ini itu ada kaitannya dengan persepsi tiap orang itu juga berbeda-beda? Contohnya kayak misalkan dukun ini pasti bekerja sama dengan jin atau setan. Itu pasti nggak? Apa beda-beda tergantung Enggak. lokasi dan budaya? Enggak tergantung Mas, enggak semuanya begitu. Ada yang mereka berdasarkan ilmu titan, berdasarkan warisan turun-temurun gitu. Tapi kalau kemudian mengarah pada konotasi misal dukun yang bisa menyalahkan orang lain atau juru kunci, ini ya, bukan juru kunci sih, perantara pelaku pesugihan mungkin bisa kerjasama. Perantara pelaku pesugihan, jembatan gitu. Jembatan untuk komunikasi, misalkan ada calon peserta, Siap. untuk datang ke lokasi mungkin pohon buto hijau misal gitu ya. Nah ini jadi perantara, itu kerja sama-sama jin. Oh berarti belum tentu Om ya, kalau kayak gitu semua dukun disamaratakan mereka semua bersekutu dengan setan atau jin. Belum tentu kan berarti. Belum tentu, iya. Yang bersekutu yang menyakiti, terus juga sebagai perantara atau jembatan Laku-laku negatif. Iya. laku-laku negatif. Nah, ini terusnya Om, di beberapa tempat juga kan kita pernah nih ngelihat kayak di lokasi-lokasi tuh pasti ada juru kunci, ya kan, juru kunci tempat-tempat angker yang mau kita datengin ya Om ya. Nah, di tiap daerah juga gitu nggak sih Om? Kira-kira Om ada nggak sih maksudnya semacam kayak pemegang daerahnya itu? Ada pasti, dan memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan. Itu pasti negatif nggak? Oh enggak, bisa dua sisi, bisa positif bisa negatif. Oke. Setiap daerah pasti punya ciri khas. Mungkin gayanya ya, untuk ini ramuan yang digunakan macam-macam gitu. Tergantung ya. Setiap daerah pasti punya ciri khas Mas. Nah ngomongin tentang daerah nih ya, Iya. teman-teman juga kan pasti tahu nih daerah-daerah yang memang kental banget mistisnya, Iya. ditambah kental banget perdukunannya. Contoh kayak di mana itu Om? Banten, Ya. Jawa Kalimantan, Timur, ya. terus Banyuwangi, Iya. Jawa Tengah ini Pati. Pati. Bahkan kalau Pati sendiri dijuluki Hogwarts Java. Apa tuh? Ini Hogwarts Hogwarts Jawa. Harry Potter. Menarik. Itu Terus di mana lagi kota Om? 1000 paranormal. Boleh, Itu beneran. siap. Ini enggak, jangan tersinggung ya nanti Iya, yang dari iya, Pati iya. ya. Maksudnya kan ada julukan-julukan itu gitu. Kemudian luar Jawa. Madura, Ya, Madura masih ya? Jawa tapi pulau ya. Iya. Madura, Bali, kemudian mana tadi? Sumatera. Sumatera, Kalimantan tuh mana tuh? Dayak. betul. Terus yang ada di Sulawesi Selatan, Bisu? Bisu. Itu termasuk dukun? Iya termasuk praktisi. Oh. Yang orang ini bisu yang seseorang yang harus menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan kan, jadi dari seorang laki-laki kemudian lebih ke feminim kan kayak ininya. Enggak jadi genderless. Kalau di ini bisa disamakan juga dengan yang di Thailand juga ada tentang menyerupai hampir sama dengan bisu. Weh, banyak ternyata. Iya. Kalau aku pikir-pikir Bali ini berarti seluruh Indonesia kemungkinan ada aja Om dukunnya ya. Papua bahkan. Kan kalau misalnya kayak di Jawa biasanya sebutannya itu juru kunci, ya kan. Terus apa lagi biasanya Simbah. Mbah. Nah kalau di Banten tuh sebutan, Nyai kalau di sini. iya kalau di Banten tuh bagus biasanya atau Abah. Ya, Abah juga Iya ya. kan? Kalau mungkin ada unsur-unsur agamanya. Biasanya tuh Abah. Terus ada Eyang juga kadang sebutannya. Terus kalau di Kalimantan itu kayak Basir kayak gitu ya, adalah sebut-sebutannya lah kayak panggilan khusus untuk seseorang itu dukun gitu loh Mel. Ada Mbak Kaum juga kalau di sini. Memimpin doa misalkan tuh. Macam-macam Mas. Terutama orang tua, karena kadang ada istilah di bawah tempat orang tua itu juga bisa jadi ini Mas. Orang tua di sini bisa ditafsirkan itu paranormal atau orang pintar. Orang tua gitu. Buat minuman ya. Iya. Tua ya. Peracik ramuan gitu ya.
Iya. Tapi orang tua itu biasanya kalau mereka itu yang menguasai itu kan orangnya udah sepuh-sepuh, udah simba toh Mas. Untuk Berarti, tadi lupa maaf. tapi kalau misalkan ada masih muda gitu ya, misalnya umur 20 tahun gitu ya, dia jadi dukun dipanggil mbah nggak cocok juga ya? Dipanggilnya dukun tiban. Masih muda itu. Dukun, Itu? Dukun, kan biasanya gini Mas, kenapa orang tua ya? Karena kan dia semedinya itu kan lama Mas, terus jadi dukun itu. Orang-orang Tirakatnya ya? Oh, tirakatnya. Kalau kemudian masih umur under 20 terus pinter gitu, ya sebutnya dukun tiban, dukun cilik. Kayak pernah kasus dulu kan ada Ponari. Si Ponari ya, Ponari itu, ya. sebutnya dukun tiban itu. Ponari batu petir, keren banget, sumpah. Nah itu Om ya, maksudnya dukun-dukun ini tuh kalau dipikir-pikir ya, dari tiap daerah juga ngelihat kadang ada yang memang ya santet pasti ada gitu di setiap daerah tuh. Berarti kemampuan si dukun walaupun berbeda-beda tapi tetap ininya satu dong. Berbeda-beda tapi tetap ilmunya satu. Iya satu, maksudnya tujuannya satu, tapi tujuannya satu. ciri khas atau gayanya beda-beda Mas, setiap daerah. Tapi Om pernah lihat nggak sih ritual yang paling aneh gitu yang melibatkan dukun? Langsung atau enggak ya pernah dengar ceritanya gitu dari mana yang paling aneh deh menurut Om? Yang nggak retrokognisi ya, mungkin yang dari cerita teman-teman Om gitu. Wah, macam-macam Mas. Ada bahkan yang apa ya itu tadi yang mengarah ke cabul juga ada. Misalkan perempuan diduga kena pelet gitu ya, atau penyakit non medis, dimandiin sama dukunnya cowok. Ada ya. Istilahnya kan nanti maaf ya, kemudian ketika itu disetubui itu kan ada yang transfer energi gitu. Transfer energi dong. Itu ini paling aneh menurut saya, menjurus ke ini ya, ke apa, susila ya gitu. Terus penggandaan uang. Penggandaan uang, misalnya dia bawa uang 100 juta dijanjikan nanti jadi 10 miliar gitu ya. Ya pulang bawa kan Mas, bawa itu koper, bawa apa itu? Apa namanya sih? Peti. Iya. Nggak boleh dibuka selama 40 hari. Ketika dibuka wah jadi uang beneran, tapi cuma atas doang. Ketika di bawahnya kok ternyata koran yang dipotong-potong seukuran uang. Nah 40 hari itu waktu untuk si dukun ini biar kabur. Itu ada juga. Terus yang beli syarat-syarat kayak minyak jin, apel jin, ya. itu ada juga. Terus ada dulu yang orang fanatik, Mas, saya punya temen tuh orangnya fanatik ya. Dia merguru ceritanya. Apalagi nih? Merguru itu belajar Mas. Belajar ilmu itu datang ke orang pintar gitu, terus dikasih jimat-jimat, keris, akik, apa itu? Raja. Rompi, iya rompi kan. Apa itu? Kasih rompi itu. Ceritanya udah ngelindur ini ya gitu. Berkata orang saya aja ya kasarnya nggak pernah belajar atau apa ya, dikasih kayak gini berat gitu. Nah ini pingin tak kasih aja kalau bisa saya gitu ya, punya saya bawan gitu. Ada itu udah ngomongnya ngelindur tuh Mas, wong tua itu ya, sok nerawang gitu. Terus apa ya banyak Mas gitu Mas, unik gitu. Iya sih Om, emang paling aneh tuh kalau ritual sih memang dari dukun cabul sih. Iya. Itu emang. Itu mungkin Mas Tami juga pernah denger ini sih cerita dukun AS sih ya. Iya dukun AS. Itu yang ngebunuh kemudian di gini itu untuk menyempurnakan ilmunya. Itu satunya itu juga sih. Bener sih. Dukun AS tuh. Mengerikan. Makanya teman-teman jangan sembarangan. Maksudnya emang kalau nyari emang orang yang ahli dalam bidangnya atau praktisi dan lain-lain tuh cari yang bener dan testimoninya banyak gitu. Jangan yang tiba-tiba nawarin tapi dia nggak tahu atau tiba-tiba nggak jelas kayak gitu. Soalnya memang dari kasus-kasusku juga banyak Om ketemu yang ternyata udah jadi korban semua gitu loh. Jadi di aku tuh ada kasus yang memang ini pasangan suami istri Om, pasangan suami istri. Nah istrinya ini nggak bisa hamil. Ya udah konklusinya tuh jalan medis. Tapi anehnya nggak lama kemudian hamil, tapi anaknya dukun. Oh, ya berarti kalau pertanyaannya yang nggak subur berarti suaminya. Iya. Berarti yang perempuan subur seharusnya kan. Kalau hamil secara fisik kan dengan dukunnya berarti kan normal yang perempuan. Normal. Ya kan harusnya ke situ Om, marahnya gitu loh. Maksudnya cek dulu medis.
ya kan. Terus juga kesehatan dan pokoknya medis tuh pokoknya diutamakan. Nah, sambil prioritas itu medis, baru non medisnya juga ambil ditelah sedikit-sedikit. Kayak gitu. Berarti itu tadi kayak ini ya Mas ya, ritual pembersihan rahim ya? Iya gitu Om. Sini saya bersihkan, sini saya isi cairan suci ya. isi cairan. Tujuannya biar melahirkan generasi yang bangsa yang bagus gitu ya. maksud, Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi memang itu banyak loh teman-teman dari dulu ya Om ya, bahkan di era 90-an ya. Iya, merebak memang tahun 90-an sih. Bahkan waktu itu sebelum isu dukun santet ya, terutama di Jawa bagian timur, paling timur itu merebak, banyak orang itu ngaku-ngaku bisa nyantet Mas, dengan tujuan untuk gagah-gagahan, untuk mencari uang gitu ya, untuk menakut-nakuti. Namun semenjak kemudian isu ninja itu, pembantaian dukun santet itu, orang akhirnya pikir-pikir takut. Bahkan mereka yang sebenarnya bisa nggak akan ngomong, nggak akan keluar-keluar mereka. Karena kebanyakan orang yang menekuni bidang itu tentunya tidak terlalu sosialita gitu ya, maksudnya tidak terlalu nampak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, dukun di timur kan mungkin sama aja ya dari sistemnya, prosesnya, atau mungkin jenis keilmuannya kayak di Thailand atau di daerah sekitarnya gitu, itu kan sama. Tapi ada nggak perbedaannya dengan dukun di barat atau penyihir mungkin ya sebutan di sana ya? Sebenarnya juga nggak terlalu beda Mas ya, cuman kalau di barat mungkin lebih senyap lagi daripada di timur, karena budaya di timur ini kan sangat-sangat mempercayai hal itu. Gitu, terutama kalau kita pernah ke Thailand kan beda ya auranya ya. Kalau di barat mungkin di Belanda atau apa ada. Tapi setahu saya misalkan di Eropa atau di barat itu mereka lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan pandangan-pandangan ke depan ontologis. Misalkan musim kan gini, kalau di Eropa itu sepak bola itu adalah industri. Ada taruhan di situ, ada perjudian gitu ya. Jadi kebanyakan mereka lebih mengarah pada perdukunan yang bersifat untuk taruhan judi bola. Tebak skor. Misalkan itu ramalan-ramalan tentang olahraga. Begitu, politik gitu. Jarang banget untuk yang manusia ke manusia ya? Tapi mungkin sedikit ada ya, tapi saya tidak menemukan itu sih kalau di barat Mas. Lebih ke industrial ya. Entah di sini industri manufaktur atau yang lain, tapi industri olahraga loh, karena sepak bola itu kalau di Eropa itu industri olahraga Mas. Yang menghasilkan uang banyak kan di situ kan. Industri, sehingga orang akhirnya berani untuk taruhan, pasang sesuatu hal, misalnya tebak skor gitu. Makanya kalau jago prekognisi ya, tebak skor di Eropa tuh wah bisa kaya raya. Karena gede uangnya di situ ya. Gede. Judi kan tapi ya. Nah, setengahnya untuk itu mungkin juga kasino itu juga ya di barat, untuk memilih meja mana yang dipergunakan untuk taruhan, jamnya, main kartunya, berapa jumlah di apa? Bid ya. Dibidkan, gitu. Saya lebih ke ajang taruhan sih kalau di barat ya Mas. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan penyihir ini mungkin menjadi satu cerita klasik pada zaman lampau, tentang wabah yang disebar, kematian mendadak, mereka yang mencari untuk hal-hal tertentu, sehingga ada hukuman-hukuman yang sangat kejam untuk seorang penyihir. Dan di Eropa juga ada ini kan kaum gypsy misalkan, itu kita kenal itu Mas. Ya, tapi juga aku ngedenger tentang kayak sebuah propaganda sih Om, kayak propaganda juga. Jadi emang hal-hal yang berkaitan sama supernatural spiritual ini kayaknya juga banyak propagandanya sih Om di balik itu. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di barat juga ada gitu. Saya sepakat sih. Gitu kan. Kayak misalkan apa ya? Kayak dia penyembah agama apa gitu, dewa apa. Tapi itu dicap apa sama pemerintah zaman dulu gitu loh. Pada akhirnya dikasih label yang buruk gitu kan. Tapi Om, kalau misalkan kayak di Afrika nih, voodoo, itu masuknya sihir, perdukunan atau
Maksudnya sihir mas, karena voodoo di sini tujuannya untuk menyelakai. Kita pakai boneka jerami misalnya atau boneka yang ditusuk. Saya sebenarnya lebih hampir sama dengan sihir di sini adalah santet ya. Black magic dong ya? Magic ya, sihir itu kan untuk menyelakai secara negatif ya. Iya ya kalau caranya ya. Iya, black Santet magic. itu bentuk produknya kan. Mungkin Amerika juga ada ya. Ada di Indonesia juga, kalau nggak salah voodoo udah masuk deh ke Indonesia kalau nggak salah. Voodoo. Ya kan? Karena kan simple ya, Om. Maksudnya kalau simple, maksudnya tidak seribet santet gitu. Setahu aku cara kerja voodoo itu adalah memasukkan sukma si korban ke dalam sebuah boneka dan disiksa. Ya. Sesimpel itu kan? Ya kayak di film-film. Ya kayak di film-film kan, sesimpel itu kan. Tidak seperti santet yang kita harus punya foto, nama, weton dan lain-lain. Sedangkan voodoo metodenya sesimpel itu, tapi kan nggak tahu juga gimana caranya melakukannya ya kan, hanya dukun voodoo yang bisa, nah dukun voodoo sebutannya gitu. Itu spesialisasi tersendiri berarti Om ya? Iya, menurut saya lebih subspesialis ya mungkin, dan budaya tradisi lokal yang akhirnya menghasilkan produk itu. Dan voodoo ini merebak ketika itu ada di film-film mas, apalagi pas Halloween ya. Boneka voodoo gitu. Iya. Dari jerami kalau zaman dulu kan, kalau sekarang udah pakai boneka-boneka figur gitu kan, dari Barbie dan lain-lain. Karena apa ya, kalau berkaitannya negatif nih ya, berarti kan kita sebut negatif ya Om ya, kalau dukun voodoo ya. Berarti sudah jelas dong mereka berkaitannya sama jin atau setan. Iya. Iblis bahkan. Iya, ini juga mengarah pada hal berkaitan dengan demonik atau satanik. Saya sepakat sih, karena memang ada persembahan darah di situ, minum darah, ritual macam-macam. Oke, jadi kalau menurut Om nih ya, Iya. berbahaya mana perdukunan timur apa perdukunan barat? Menurut saya sama saja mas, tergantung efeknya. Sama aja. Timur dan barat menurut saya kan gini mas, impactnya yang dihasilkan kok. Impact dari itu Bahkan ada satu istilah bahwa santet itu tidak bisa menyeberang lautan, samudra, tapi mungkin ada beberapa yang kekuatannya bisa seperti itu, terutama yang mereka antara tengah-tengah ya, timur dan barat, yaitu timur tengah. Bahkan dijelaskan kan yang di dalam hikakat para rasul, para nabi kan di situ mas. Bahkan di Nabi Musa, ya, hikakat Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Muhammad sendiri kan, Rasulullah kan kena ini sihir, disebutkan juga di situ. Rasulullah kena sihir, apalagi kita gitu ya, manusia biasa gitu ya. Nah menurut teman-teman nih, boleh komen kira-kira menurut teman-teman dukun mana yang paling ekstrim dan berbahaya? Apakah dukun timur, apa dukun barat, boleh atau tengah-tengahnya? Atau tengah-tengahnya. Dan kalau tahu ilmunya boleh dicatat sini. Nah Om, kira-kira nih kalau dukun timur tengah sendiri itu ada nggak sih? Dukun Arab ya? Dukun Arab? Ya ada mas, bahkan lebih jauh. Ketika saya spill kan, bahkan Rasulullah aja kan, baginda Rasulullah kena sihir. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Musa terutama kan sudah disebutkan ini tongkat itu kan yang jadi ular ini itu ya. Berarti keilmuannya di sana lebih ekstrim lagi dong? Pasti. Menurut saya tetap pusaran paling kuat itu Timur Tengah untuk hal-hal berkaitan dengan magis, mistis. Itu sebabnya kenapa agama-agama Sawi turun di Timur Tengah. Disebutkan dalam kitab loh, kitab suci lah, baik di Al-Quran, di Alkitab semua kan ada. Tapi kira-kira itu ampuh nggak, lebih ampuh gitu? Karena kan dekat tempat suci padahal di sana. Ya karena justru karena jahiliyah itu diturunkan itu mas. Bahkan jinnya usianya ribuan tahun di sana, lebih tua dari jin Jawa kali. Jin Jawa iya juga ya. Peradabannya lebih duluan sana. Kasarannya, ya tidak memungkiri kemudian di Jawa ditemukan tahun berapa, tapi kan secara ini kan ada yang lebih tua, bukan tertua ya, tapi lebih tua kan gitu. Menarik sebenarnya. Kita berangkat ke sana nih Om. Sekalian umroh. Nah itu apel jin, coba apel jin yang dari Arab juga. Iya, apel jin dari Arab. Candu gitu kan. Dupa-dupa wangian itu. Betul menarik. Jadi kalau dilihat-lihat memang apa ya, kayak tiap bab-bab perdukunan ini selalu berpusatnya pada di situ Om ya, di Timur Tengah lagi ya. Ini salah satunya sih, kita pernah nulis ini. Oh iya, Sihir Mesir di Tanah Jawa, betul. Sihir Mesir nih mungkin
Nanti mungkin ada kalinya ya kita ngobrol santai gini tapi bedal buku lah. Iya bener sih, menarik Ambil sih. satu-satu buku mungkin. Nah sama ini apa nulis buku nih? Iya OTW Om, OTW. Ya Om secepatnya lah, Iya nih Mas mudah-mudahan. sama nih nulis nih Bisa. nanti buat KTC nulis buku. Siap, kan Iya. kita udah banyak tuh, udah lumayan banyak kan, setahun lebih keliling. Pengen nulis mana Mas? Pengen aja. Iya. Penelusuran yang mana? Misal Mas sampai pengen nulis Banyak sih Om sebenarnya. selama 2 tahun di KTC ini. Sebenarnya banyak sih, yang terutama yang berkaitan sama dukun-dukun ini Ya, sebenarnya. pengen ditulis misal Pengen Mas sampai ditulis. pengen nulis yang mana gitu. Karena metodenya tuh menarik, apalagi yang kemarin kita temuin dukun di pemukiman warga itu yang bekas rumah dukun. Oh iya, ingat. Itu menarik banget. Iya. Karena kan situ tempatnya masih aktif, Nah, warga sampai juga di sekarang situ kan, tahu. Iya. Ya kan, jadi memang kalau di Indonesia ya pasti terkenal banget gitu dukun-dukun seperti itu kan, walaupun hanya tinggal bekas rumah dukun tuh pasti dicap tuh pasti tuh. Iya, bahkan nggak ditempati. Nggak ditempatin, nggak mau orang tuh tinggal di situ, pasti udah dicap. Dijual nggak laku, orang takut lewat. Kadang lihat penampakan di situ. Apalagi ada satu rumah dukun yang depannya itu ada kuburannya Mas, yang di Banyuwangi itu nggak salah. Iya Ada tahu. juga. Itu menarik tuh, makanya dukun di Indonesia kan termasuknya apa eksistensi dukun itu lumayan disegani lah sebutannya lah. Terus segini ditakuti dan Ditakut. dicari. Ya, Lo tidak memungkiri loh. Warga kita itu walaupun kadang ngomong ini pikiran gini, orang bodoh gini, dicari Mas kayak gitu tuh. Iya. Nah, karena banyaknya yang nyari ini, mereka yang tidak kredibel di bidangnya untuk komersil ngaku-ngaku jadilah oknum, Betul. dukun palsu, gitu, dukun cabul, gitu. Tapi Om ya, kalau ngomongin tentang eksistensi lagi di dunia perdukunan, nah kira-kira kalau menurut Om Hao, perdukunan di Barat itu eksistensinya masih ada nggak sampai sekarang? Terlebih kan di sana pernah ada tragedi Salem Witch namanya ya, itu pembantaian dukun atau penyihir di sana. Nah kira-kira eksistensinya sama kayak di Indonesia, ada tapi tersembunyi, atau enggak ada tapi apa ya, kayak mereka ya berbaur aja dengan sosial. Menurut saya sama Mas, kayak di sini terutama mereka akan nampak itu ketika momen-momen besar ya, misalkan Piala Dunia atau Euro, gitu. Bahkan olahraga lain gitu ya, misalkan ada hoki atau pacuan kuda itu ya. Yang olahraganya itu balapan itu juga sama Mas. Karena di sana tuh banyak ya sport atau olahraga tuh Iya, ya. industri kan olahraga Industri tertentu ya. itu menjadi satu industri. Gitu. Itu saya masih merasakan tuh ada bagi praktik-praktik yang kaitannya sama setan atau iblis atau apa ada sebenarnya Mas. Logika atau enggak itu kan orang yang membicarakan, tapi orang yang mempercayai itu kan apa yang bilang lah Mas kasarannya. Betul. Jadi eksistensinya masih ada ya Om ya. Maksudnya dari ketika memang dibandingkan dengan tragedi-tragedi yang ada di Indonesia maupun kayak di tragedi Banyuwangi itu pembantaian dukun santet tadi Om bilang ya. Itu juga kan katanya membantai seluruh dukun santet yang ada di Banyuwangi. Iya dan sekitarnya. Tapal kuda lah, tapal kuda. Tapi kan toh dukun masih ada gitu sampai saat ini Ya, gitu bahkan kan. semuanya. Bahkan semuanya gitu loh, dan begitu pula dengan di Barat, walaupun udah ada tragedi apapun yang bilang bahwa penyihir sudah dimusnahkan, dibantai, tapi ya eksistensi mereka pasti tetap ada karena keilmuan itu abadi nggak sih Om sebenarnya Om? Iya. Ilmu-ilmu apalagi tadi bahas dengan keilmuan sihir di Timur Tengah itu juga kan expert juga kan di bidang hal seperti Iya, itu. dan mereka seolah-olah menyembunyikan itu gitu ya. Orang yang benar-benar bisa tentunya nggak akan mempublish kemampuannya hanya mulut ke mulut. Oke, jadi memang Mereka membatasi menjadi satu hal yang eksklusif ya. Bahkan tempatnya susah dihubungi. Yang apa yang dipakai secara properti juga tidak mencerminkan itu, Mas. nah Om ya nih, kalau misalkan ya Om Ho bilang Ya. tadi aku nanya dukun A, dukun B dari Barat, dari Timur sama Indonesia kan sama nih ya menurut Om Hao. Tapi kalau misalkan kita temukan nih dukun Indonesia sama dukun Barat aja ya, Iya. dengan keilmuannya masing-masing. Contohnya voodoo deh, kita Afrika deh. Iya. Dukun Afrika sama dukun Indonesia, voodoo dan santet. Kira-kira jika diaduin yang mati duluan yang mana Om? Jadi ini mungkin modelnya Olimpiade dukun. Iya, Olimpiade dukun. Wah, kalau ini relatif Mas, saya nggak bisa. Mungkin lebih tua-tuaan ilmunya atau kuat awu ya. Tapi saya megang dukun Timur Tengah. Misalkan ya,
Jazirah Arab tetap top sih. Dukun Timur Tengah coy, curang banget. Iyalah, kan di sana kan ini Om, ada yang bilang ya kan Solomon Ring juga di sana, cincin Sulaiman, necromancer buku atau enggak buku tentang sihir juga ada di sana, kitab-kitabnya gitu kan. Ada yang aku juga report terakhir tuh ada yang udah bilang katanya ada yang udah nemuin lembaran-lembaran dari buku-buku sihirnya itu. Iya. Jadi kayak kalau ngomongin Timur Tengah emang gak ada habisnya ngomongin masalah sihir di sana, malah makin berkembang dan bisa lebih menyatu dengan masyarakat. Iya, budaya religi kan. Budaya religi. Apalagi kalau kemudian ngomongkan Timur Tengah itu kita di Indonesia ini pasti apa mungkin ya kiri-kiri karena didekatkan sama agama mayoritas kan gitu. Saya menyiapkan satu bayangan ya, misalkan itu kemudian Olimpiade Metafisik Dunia itu mungkin nanti cepat-cepatan mengirim santet itu ya. Itu ya seluruh dunia menurut saya bisa berkompetisi untuk ini gitu. Seru juga sih sebenarnya sih Om ya. Iya, mungkin kalau yang dari Tiongkok ya, dari China mungkin kan ya kayak di film-film hampir itu pakaiannya kayak kita tahu gitu kan. Thailand. Tapi mengerikan sih Om, maksudnya ketika kemampuan itu terekspos di dunia, pasti ada permintaan manusia yang maksudnya contoh misalkan ada Olimpiade santet di dunia gitu ya. Tapi yang dikorbankan misalkan kambing atau sapi gitu. Jadi masukin paku ke dalam perut sapi. Siapa yang berhasil? Iya, cepat-cepatan. Cepat-cepatan kan ya. Nanti dari cepat-cepatannya efeknya ya kan. gitu. Nah, kalau misalkan ada nih berhasil satu pemenang Indonesia, pasti orang dikejar-kejar tuh. Ya, iya, kan nggak boleh ini kan itu. Repot kan kalau gitu. VS Thailand itu. Kan terjadi juga loh. Iya. Itu terjadi loh waktu piala FF ya kalau nggak salah. Iya, dalam industri olahraga kita sebut. Jadi itu perang itu. Apalagi olahraga yang populer, misalnya sepak bola, Mas. Menarik gitu emang. Perang-perangan dukun. Minda-minda awan nanti mungkin kan ada cabang olahraga ya. Olahraga. Misal kita kalau dunia ya mungkin yang dikirim dari Indonesia ya Mbak Rara kan mewakili Indonesia untuk lawannya misalnya mana tadi pindahin awan. Olimpiade pindah awan. Oke. Cabangnya itu. Menarik, tapi ya itu ide bagus sih buat pemerintah Indonesia mungkin mengadakan ya di provinsi dulu ya Om ya. Atau cabang kabupaten dulu, piala kabupaten. Pon. Masukin ke pon. Esport aja bisa masuk, kenapa ini nggak bisa masuk ya kan? Sedangkan potensial supranatural atau spiritualis di Indonesia banyak, apalagi di Instagram tuh sekarang tuh kan. Macam-macam Mas. Udah rame kan, udah banyak. Nah boleh tuh mungkin kalau ada petinggi yang nonton ini. Nah sama mungkin kita kirim. Ya Allah, boleh sih Om, seru kayaknya. Nanti tuan rumahnya berarti mana kalau dunia ya Bangkok ya. Bangkok ya. Thailand tuh pasti mau jadi bidding. Astagfirullah, tapi seru-seru sih. Iya. Jadi memang dari pembahasan dukun ini akhirnya ke cabang olahraga. Maksudnya ya, kan ada potensi ya? Iya. Kompetensi ya? Maksudnya kompetensi iya. Maksudnya kan kalau tadi diadu gitu, tentu adu ini kan bisa antar-antar Mas. Iya, gitu. Betul. Jadi memang tidak lain dan tidak bukan ya kemampuan ilmu-ilmu seperti ini tuh ada ya Om ya? Ya pasti tetap ada. Kalau saya sebut mungkin 1:1000, yang asli 1, yang 999 ngaku-ngaku gadungan kan gitu. Iya. Nah, oknum masih sebutnya. Ya. Nah mungkin pertanyaan terakhirnya buat Om ya. Kalau menurut Om sendiri, dukun itu bagaimana dan seperti apa Om? Iya, dukun ini kan mengacu pada seseorang bisa melakukan pengobatan, penyembuhan, atau mengatasi masalah-masalah di luar logika. Gitu ya, secara tradisional dan menjadi rujukan. Nah, akhirnya mengalami satu pergeseran ketika ternyata apa yang mereka kerjakan itu sesuatu yang bersifat negatif atau mungkin mengarah pada sihir. Lebih tepatnya dalam menjadi seorang penyihir. Istilah dukun ini kemudian tergeneralisir gitu loh Mas, umum. Iya, umum. Salah persepsi menurut saya sebenarnya di Indonesia ini menjadi istilah dukun itu carut marut dan negatif. Padahal ada dukun beranak, dukun bayi, dan dukun pijet, gitu. Semuanya tradisional gitu. Tapi karena
generalisir semua, jadi kayak gebyok uyah gitu ya, menganggap bahwa dukun itu negatif untuk tujuan yang kurang baik juga. Nah, karena banyaknya orang yang putus asa pada masa sekarang, misal tentang pengobatan, tentang harta, gitu ya, tentang ekonomi, mereka terjebak di beberapa yang mengaku sebagai dukun, mengaku tersebut dari bawahnya, yaitu oknum. Oknum. Ya, saya tidak menyebut semua dukun itu buruk, ada juga yang mereka asli dan bisa menyembuhkan. Bahkan sukarela untuk membayar ya, untuk pembayarannya, maharnya kita sebut gitu. Nah, mereka yang menjadi oknum ini tentunya menarik tarif. Akhirnya berkembang menjadi seperti penggandaan uang, cabul, macam-macam. Jadi menurut saya hati-hati. Jangan mau dikibuli. Betul. Itu kayak Mas Marcel tuh kamera tuh edukasi itu tentang perdukungan. Jadi kita jangan sampai terjebak dalam lingkungan ini. Ya kata mau untung jadi untung. Iya. Lingkaran setan dong ya. Setan, makin sakit, uang habis gini-gini. Itu hati-hati itu. Gitu. Jadi emang dukun itu bukan lagi duduk tekun ya Om ya. You know. Tekun ya, kita sudah tekun nih. Jadi udah konotasinya udah negatif sekarang gitu. Iya, Padahal ya banyak juga di luar sana yang emang sebenarnya pengobat biasa gitu, pembantu menyembuhkan ya akhirnya dapat label negatif itu dukun. Ya, konotasinya jadi negatif. Jadi konotasinya jadi Karena negatif. banyak yang memanfaatkan ini Mas untuk tujuan. Gede Om, duitnya Om. Ya memang iya gitu. Gitu. Iya, ya karena kita berarti justru yang kita analisis bukan masalah dukunnya, jadi masyarakatnya. Masyarakat ini nanti akan melingkupi banyak hal loh Mas. Apakah yang pertama masyarakat kemudian mencari pengobatan alternatif? Apakah pengobatan medis ini soal biaya bagaimana? Pelayanan tenaga medisnya seperti apa? Iya mungkin juga karena itu ya Om ya banyak makanya masyarakat itu alternatif kan? Iya karena medisnya kondisinya seperti apa gitu, bayarnya mahal apa enggak, bagaimana seperti apa pelayanannya dari tenaga medisnya sendiri, sudah optimal belum pemerintah? Iya. Itu berarti kan ada rasa frustasi. Betul. Nah, yang kedua masalah ekonominya, pasti resesi ekonomi, banyak PHK, pengangguran macam-macam. Mereka akhirnya terjerumus ke lingkaran praktik, setan. praktik misalkan di sini pesugihan, penggandaan uang, penumbalan bahkan. Iya, untuk itu. Yang ketiga adalah rasa-rasa frustasi yang lainnya. Akhirnya orang bisa dikibulin, dibohongin, terutama perempuan yang datang ke praktisi paranormalnya yang mengaku dukun laki-laki itu bahaya. PR banget. Itu juga nanti malah tidak hanya ini ya sakitnya sembuh, malah justru timbul hal yang baru. Betul. Bagi kalau terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelecehan seksual gitu. Begitu sih. Pokoknya hati-hati terus lah ya buat teman-teman. Waspada, jangan cepat percaya juga. Cukup sih. Semoga kita ini ya bisa menjadi sedikit referensi tentang hal-hal ini, tahu makna budaya seperti apa, asal usulnya, dan semoga kita tidak terjebak, terjerumus yang mereka ngaku oknum dan ternyata manfaatin kita gitu ya. Terima kasih Mas Hamid semuanya, dan tentu tak lupa terima kasih untuk Sobat Jabarika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ dan juga podcast obrolan santai, dan jangan like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin, tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.